Waalaikumsalam. Bertemu lagi di podcast Kita Tercinta. Hehehe, kalau damai. Kita hari ini akan membahas mengenai pesantren. Baik kiainya, santrinya, struktur organisasinya, administrasinya, sampai kepada aspek alumninya. Namun di pendidikan SNPD nya udah 8 standar nasional pendidikan. Wah, kayak dijelaskan. Hari ini teman-teman kita akan berfokus pada pengelolaan pesantren sebetulnya, tapi dikerucutkan kepada bagaimana lulusan pesantren bisa survive, bisa punya mental bersaing ya, bersaing gitu ya. Dan nanti pesan-pesannya atau nanti juga mungkin strateginya gitu ya akan dijelaskan oleh narasumber kita. Tapi sebelumnya izinkan saya untuk membacakan mitra kita yang nantinya akan muncul tuh di editing di sini ya, baca weh gitu ya supaya mandiri gitu sah. Nah, yang kedua kita akan perkenalan dulu dengan siapa kita berbicara dan mengobrol, yakni Bismillahirrahmanirrahim. Izin perkenalkan diri, saya Zaini Hafid. Oke. Dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke. Mantan santri Kalong. Santri Kalong. Santri Kalong. Oke. Santri Kalong teman-teman tahu temannya Batman. Temannya Batman Santri Kalong. Santri Kalong kan kan? Jadi santri yang pergi ke pesantrennya maghrib, kemudian ikut ngaji, kemudian ikut menginap, dan setelah sholat subuh balik lagi ke rumahnya masing-masing. Oh, jadi anu didinya begitunya. Anu gaduna kan ya. Gitu dah. Oke, Kang. Kita punya waktu 30 menit untuk sharing. Dan saya tidak sendiri, lupa, maaf. Ditemenin oleh Unggul ya. Dia emang agak sedikit harus pakai bahasa isyarat ya, Mas. Isyaratnya pakai Soekarno-Hatta ya, senyum gitu. Biasanya ngomong. Mana? Siapa? Saya Daus. Ya, udah familiar ya dengan pada Maima. Kita akan ditemani ngobrol dengan Bang Daus. Bang Daus, ada pertanyaan untuk itu atau kita dengerin dulu yang kerja? Itu masalah survive ya. Survival. Alumni pesantren yang lulus pesantren harus bisa survive. Yang nggak lulus juga bisa survive, apalagi yang lulus. Nah, itu poin intinya sana namanya gitu. Tuh enak ke. Nah, dari Bang Daus atau Tikang Jadi Kuakan. Namanya anu sekarang sedang hype ya, sedang menyoroti pesantren selain pendidikan, tapi alumninya juga gimana Kak? Oke. Pesantren hari ini sepertinya sedang dihadapkan pada dua disorientasi lembaga. Jadi intinya itu pesantren itu hari ini apakah mau bertahan dengan tradisinya, kita sebut saja mungkin pesantren salaf gitu ya, pesantren tradisional, atau pesantren itu merubah corak organisasinya menjadi pondok pesantren modern, atau kita mungkin di lingkungan pesantren mengenalnya dengan istilah pesantren kholaf gitu kan. Jadi ada integrasi pesantren dan sekolah. Itu yang sekarang dihadapi oleh pesantren. Ada beberapa pesantren yang karena santrinya mulai sedikit, iya mah kayaknya harus ada sekolahnya biar ada santrinya gitu kan. Santrinya ada jadi banyak, atau mungkin yang tadinya salaf berubah kholaf bahkan jadi nggak ada santrinya, atau mungkin yang tetap jadi salaf santrinya makin banyak. Dan itu sekarang yang dihadapi oleh pondok pesantren. Jadi ada disorientasi, apakah tetap mempertahankan tradisi gitu kan, atau mengikuti arus zaman, adaptif pada perkembangan zaman hari. Itu yang sekarang dihadapi oleh pesantren. Mau kemana? Menjaga tradisi atau ikut pada perkembangan zaman? Apa tadi katakan dan harus adaptif. Ini seperti itu yang sekarang dihadapi. Ada sekolah yang ada pesantrennya atau pesantren yang ada sekolahnya. Lutfi, pesantren di mana lu? Enggak pesantren, sama-sama. Nah, ada di sini. Coba pelarian Cihabuk. Di Cihabuk dari sebelah mana? Ya oke. Jadi ada pesantren yang ada sekolahnya atau sekolah yang ada pesantrennya. Tak secara kultural atau secara aturan berbeda atau kumat. Nah, ketika sebuah pesantren mau merubah diri, itu yang tadinya salaf menjadi kholaf, kadang lupa dan tidak dibahas pertama oleh para kiainya gitu. Apakah pesantren menyediakan sekolah atau sekolah yang menyediakan pesantren? Karena nanti orientasinya berbeda. Untuk masalah istilah salaf sama kholaf, mungkin bisa pada kurang paham. Kalau salaf itu
kalau salaf tuh jadi pure ngaji. Jadi 24 jam tuh ngaji, nggak ada pendidikan formalnya dan sekarang masih banyak lembaga. Jadi hanya berarti pure apa pelajaran-pelajaran pelajaran keagamaan gitu kan. Kalau khalaf tuh ada integrasi pendidikan formal di kampus sendiri sekolahnya. Nah itu tadi, apakah pesantren menyediakan sekolah atau sekolah yang menyediakan pesantren? Nah itu nanti akan berbeda. Kalau pesantren menyediakan sekolah, biasanya sekolah harus tunduk patuh pada aturan pesantren. Walaupun di kalender pendidikannya libur, tapi kalau kata pesantren jangan libur, ya jangan libur. Oh jadi otoritasnya lebih Oh iya, beda. nah, itu yang harus dipegang. Atau mungkin kalau sekolah yang menyediakan pesantren ya jadi ya pesantren ke masa sekolah, untuk capeknya aja, untuk tunduk apa aja. Nah kalau misalnya dengan apa kan kayak SMP Islam terpadu, SMP Islam terpadu, nah itu korelasinya sama pesantren ada nggak itu? Kalau sekarang kan sedang ngetren ini SMP Islam terpadu, nah itu menjadi salah satu solusi. Kalau dulu kan kita sekolah sampai duhur kan ini. Kemudian setelah itu kita sekolah agama. Tapi sekarang tuh disatukan menjadi kadang sampai duhur, kemudian lanjut ke lanjut ke pembahasan atau pelajaran-pelajaran yang sifatnya agama. Nah, itu sekarang yang menjadi di sekolah-sekolah. Bedanya dengan ini Kang Jenny, boarding school, itu pesantren atau gimana itu? Kadang ada yang membedakan bahwa boarding school dan pesantren itu sama. Padahal mah kalau kita berbicara seperti itu, kalau boarding itu kan menunjuk pada istilah sebuah asrama, itu kan disediakan oleh lembaga. Itu lain hanya sekedar terjemah gitu bahasa Inggris. Ya. Mondok bahasa kamu. Ya, mondoknya supaya tidak pulang, itu kan tinggal. Tapi kalau berbicara pesantren, ada integrasi yang tidak bisa dipisahkan antara bagaimana proses belajar keagamaan, proses pembiasaan, kemudian apalagi sekolahnya yang ada sekolah umumnya, bagaimana proses pendidikan. Jadi emang 24 jam terkoneksi dalam sebuah proses pendidikan sekolah yang tidak kita temukan di lembaga non formal. Jadi kalau ditanya lembaga pendidikan yang paling ideal gitu kan, pesantren kalau kata saya. Jadi bagaimana terkait? Nah bisa menyebutkan ideal gitu. Tanggung jawab dong. Tanggung jawab. Teori diajarkan, praktik diajarkan, pembiasaan juga diajarkan. Learning based project ya. Mungkin misalnya gini, ada dalam pendidikan karakter gitu kan, ada knowing, kemudian ada acting, ada habitual gitu kan. Dan si knowing kan diajarkan. Contoh dalam bab Al-Ghasbu haramun. Kalau gasal itu haram gitu kan. Udah tahu nih ilmunya. Kemudian ada knowing, kemudian acting, bagaimana diimplementasikan dalam keseharian di masjid. Duaan senang tinggal hiji. Sudah lagi setengah ka kubung cik ieu rek make maya atau nyeker kan. Kubung itu acting. Ketika sudah acting ditempatkan, maka jadi habitual itu yang kita bisa temukan di pondok pesantren. Pembiasaan, core ilmuwan, kemudian dikuatkan melalui kebiasaan sehingga di akhir menjadi habit yang tidak bisa dipisahkan. Oke. Memang sepakat ya? Sepakat. Dulu kalau waktu pas ngobong ya, karena dulu pesantren saya kan Muhammadiyah, jadi integrasi. Iya. Nah, tapi saya juga nggak tahu itu pesantren yang ada sekolahnya atau sekolah yang ada pesantrennya. Belum bisa memahami hal tersebut. Tapi dulu tuh satu angkatan misalnya, satu angkatan itu dua apa istilahnya wali kelas itu ya. Kalau di sekolah itu wali kelas ya. Didamping oleh wali kelas itu muridnya dulu ada 60. Jadi kita memang yang langsung direct ngemantau gitu tuh dua wali kelas itu. Nah, kecenderungan itu tidak terlalu terkontrol lah gitu ya. Tidak kebayang masih dua ustadz gitu ya. Kalau 60 berarti satu orangnya 30 yang 20 gitu. Namun cek bahasa Sunda mah teh kagero. Tidak tergerok. Tidak tergerok. Jadi banyak hal yang ini mah ngomongin sisi dulu ya, atau sisi yang tidak terpantau secara utuh sistem pendidikannya, mekanisme pembelajarannya. Walaupun banyak hal lah, karena kita kan punya jadwal ke kelas, kita lupa gitu ya, itu
Berarti sekolah-sekolah pada beli istirahat atau keluar lagi jam 8:30 malam setiap hari kecuali ada libur. Itu cukup. Cukup. Itu yang menyebabkan Mang Daus tidak patah. Bayangkan sekolah mata pelajaran sekolah reguler aja juga kan berapa belas lah gitu ya. Mulai IPA, IPS, belum mata pelajaran itu nggak kalah banyaknya gitu. Itu dikejar ya seperti sekolah pada umumnya semesteran atau dulu mah catur ulang gitu. Catur ulang Cau jauh 1, jauh 2, 3, 4 itu ngejar semuanya. Lumayan kalau diseriusin itu serius ya walaupun tidak menapik banyak ilmuwan plus lah yang didapat dibanding di sekolah di dulu kan setelah SMP senawiyah gitu di senawiyah atau di SMP pada umumnya ini mah curhat ya karena apakah mekanisme pesantren hari ini itu seperti apa sih dia kurang aktual kurang update kan ada pesantren modern ada pesantren salaf terus ada kalau kolak teh mungkin modern mungkin ya sekolah formalnya. Sekolah formalnya gitu. Nah ini kan dari saya tahun awal 90-an udah ada ya pesantren kolak dalam arti kalau di Muhammadiyah mungkin di Persis juga kan yang terkenal Salafiyah itu relatif Nadiin lah gitu ya relatif Nadiin walaupun sekarang juga cukup atau yang paling pertama justru Bontor mungkin ngelapin pesantren modern aja ya memang itu dari subuh sampai tapi kalau lihat katakan saya ini tadi apa tadi apa kognitif apa acting itu memang terjadi ya tinggal karena kita nakal aja dulu ya jadi harusnya knowing itu menjadi acting dan jadi habitus jadi knowing cuma cukup jadi acting aja iya jadi ada salap dan kalap salah kolab dan hilap ya emang ngomongin sisi-sisi itu gimana di dunia pendidikan sendiri itu mempreventing atau memitigasi kejadian-kejadian bullying itu luar biasa kalau pesantren. Iya. Kebayang nggak kalau misalnya saya SMP biasa itu kan di sekolah ada bullying kita bisa pulang mengadu langsung ke orang tua di hari yang sama gitu kan. Kalau di pesantren kudu ngadaguan sebulan caranya telepon bang ya bro dibully dari jeung pohon di mana bubuk gitu kan gimana tak Oke, kalau pola pendidikan di pesantren tradisional itu kan ya karena emang pure ngaji gitu kan dari mulai bangun tidur sampai tidur kembali itu ngaji tidak ada pendidikan formal. Adapun mungkin beberapa pondok pesantren salaf hari ini bekerja sama lah dengan pendidikan ke kesetaraan untuk melakukan kadang ada pesantren salaf sok dari Sabtu Minggu sekolah lagi Sabtu Minggu ngil paket no itu mah strategi kumaha pesantren iya ada beberapa pesantren yang seperti itu mulai melek pentingnya pendidikan formal yang sudah mungkin terintegrasi dengan menggunakan pendidikan umum ada di sekolahnya. Jadi yang terjadi sekarang sebenarnya tidak terlalu jauh gitu kan cuman yang membedakan antara santri dulu mungkin dengan santri sekarang atau mungkin kultur sekarang ke tingkat kenakalan yang sering terlihat sekarang itu kan kalau dulu gitu ketika saya di pondok ya paling jauh ya ngerokok berkabur tapi kan sekarang banyak lah mungkinnya kan harus juga suka mendengar ada kalau itu ada plusnya dulu selain ngerokok mau kabur anak kiai kalau saya tak ya kan banyak gitu ya Kang Daus yang juga mungkin pernah mendengar lah nah itu yang membedakan karena mungkin faktor perkembangan zaman faktor akses teknologi dan lain-lain kalau mungkin kan dulu ya meureun aya tapi teu dipoto ya dia kan itu kenakalan itu nya balong aja ngadi usilpan kalapan di alaan senal gitu yang membedakannya mungkin seperti itu. Tapi memang tidak ada perubahan yang signifikan sebetulnya ya secara konteks secara konsep cuman ada pesantren yang tadi di tema yang survive yang sampai sekarang masih namanya tinggi terus ada juga pesantren yang malah jadi pindah haluan gitu ya yang tadinya pesantren salaf tiba-tiba menjadi SMP yang umum katakan gitu. Nah itu kan biasanya harus dipengaruhi oleh beberapa faktor satu biasanya oleh kepemimpinannya terus oleh sistem pembelajarannya atau tuntutan zamannya. Nah biasanya
kalau pesantren itu kan core-nya, kuncinya di kiai nih. Nah kiai hari ini sih guys, ya kiai yang kehilangan lembaganya itu sebenarnya kebanyakannya kiai yang seperti apa? Banyak pesantren besar terus Berarti pertanyaannya gini, kan ada pesantren yang tiba-tiba ditinggalkan oleh sesepuhnya. ya Nggak betul. kan baru termasuk ada pesantren besar gitu yang di dekat rumah saya dulu itu adalah salah satu pondok pesantren tertua, kiainya meninggal, santrinya hilang, bahkan sampai artefaknya kobong lagi nggak ada kan, sampai segitunya. Berarti emang dalam sekalipun pondok pesantren tradisional berarti harus ada proses kaderisasi. Proses kaderisasi kepemimpinan itu harus penting, makanya sekarang Figur ya. kepemimpinan kiai sekalipun tuh sudah mulai bergeser kan. Kalau dulu tuh kan emang otoriter gitu, Sakral. sakral. Sekarang tuh sudah mulai ada demokratis, kemudian partisipatif. Nah itu yang membedakan tuh seperti itu, karena emang benar-benar terjadi gitu kan, ketika pesantren sudah maju pesat, kiainya meninggal, kemudian ditinggalkan oleh para muhibinnya lah, istilahnya para muhibinnya, santrinya hilang gitu kan, ada yang terus hilang, kemudian ada juga kita coba bertransformasi menjadi pondok pesantren kholaf untuk menangani tersebut. Nah itu berarti pentingnya proses kaderisasi dalam kepemimpinan kiai itu menjadi penting. Biasanya kan oleh anak, kalau anaknya laki-laki ya berarti oleh anaknya, kalau anaknya perempuan ya berarti mengambil santri yang contohnya yang santrinya pintar gitu kan, dijadikan mantu atau melakukan pernikahan dengan lintas pesantren, dan itu menjadi salah satu tradisi. Udah kajangan kawinnya udah kajangan dei. Nah itu untuk salah satunya tuh untuk proses kaderisasi kepemimpinan sebuah pesantren. Mulai yang misalkan ada istilah kawin kudu sakuku gitu. Bukan hanya seperti itu, tapi ada bentuk proses kaderisasi dari kepemimpinan kayak karena itu tadi. Iya, karena memang banyak. Ini mah hanya kasus yang katakan apa, bukan hancur ya, tapi jadi tidak terkonsep akhirnya. Jadi tidak terkonsep, tapi juga banyak pesantren-pesantren yang diterusin oleh anaknya malah makin besar juga ada. Nah itu kan ngomongin tipe sebetulnya, ini tipe kepemimpinan seperti apa gitu tidak jauh. Kan kalau gini menurutnya yang lebih atau kemudian ini, misalnya sebagai orang tua memutuskan pesantren anaknya ke pesantren ini. Satu kan kalau sekarang mungkin sama dulu kan, kalau dulu sederhana kayak gini benar kata Kang Jeremy. Kita tipin sekolah di pesantren itu udah sama kiai fulan dan sebagainya. Kan kalau sekarang itu jauh lebih selektif orang tua sekarang ya. Itu bisa jadi positif, bisa jadi juga negatif ya. Terus selektif dia kurikulum kesehariannya, misalnya makanannya, kebersihan lingkungannya dan sebagainya. Nah pesantren juga kan yang dulu tuh notabene mah buduh penyakit kudis ya dulu. Sekarang kan makan pakai catering, Betul. cuci laundry, Betul. lulus otomatis umroh. gimana apa dan sebagainya. Nah ini mungkin upaya adaptif secara kholaf tadi mungkin. Betul. Nah akhirnya si figur-figur kiai yang tadi harus jadi kaderisasi secara kepemimpinan kan memang dulu yakin orang tua tuh kan dia kiainya dulu figur kiai yakin lah. Sekarang tuh benar-benar jadi bingung kalau aku untuk pesantren anak teh ningali kiai mah tuh wabu gitu ya. Ningali santri nu lulusan ting saha gitu ya. Nah jadi akhirnya pesantren itu jadi kalau saya gitu ya, saya taruh di pesantren gitu ya. Tapi kan anak-anak saya nggak ada yang pesantren jadi ngalong mungkul lah, nggak dari kobongkeun gitu ya misalnya gitu. Nah menurut Kang Zai ini di pola pendidikan pesantren hari ini itu yang bisa mengadaptasi kan saingan itu kan luar biasa dengan sekolah swasta lainnya, sekolah-sekolah negeri atau sekolah swasta yang lain. Nah itu daya tarik dari pesantren itu apa? Sekarang daya jual itu apa, kalau ngomongin daya jual lah kasarnya branding gitu lah. Nah gitu. Betul kata Kang Daus, itu kan ketika zaman dulu ketika kita memesantrenkan anak kita ketika mesantren ini orang tua pasti ningali oh iya guru bapak Pesantren lah gitu. saya gitu kan, walaupun kadang ada orang tua teh pesantrenkeun anaknya ke pesantren tersebut terang ti saha terang ti tatang
belum enggak kan sekarang tuh kadang orang tua milih pesantren kan survei dulu kurikulum ditanya bayar gimana nanti prospeknya ke depan seperti apa. Kalau seperti itu emang pergeserannya seperti itu. Kalau dulu kan nilai aja mana waktu seperti itu. Nah itu mungkin sekarang yang dibangun. Tapi kadang orang tua tuh ya tadi gitu. Sekarang tuh sudah bergeser dari ada beberapa orang yang bergeser, ada yang nggak bapak bakalan pesantren di dia. Mudah-mudahan gue di diri gitu kayaknya seperti kan dulu masa kamu dulu sampai di sana dilanjutkan oleh anaknya sebagai alumninya gitu kan. Tapi kan sekarang ada beberapa orang tuh yang mungkin apa ya, yang mungkin orang tuanya tuh sebelumnya tidak pernah pesantren gitu kan. Jadi melihat pesantren anak itu melihat dulu bagaimana kurikulumnya, nanti lulus nanti apa sih kalau sekarang nanya sekolah tuh program unggulan. Program unggulan. Ternyata masih gak masuk ke universitas. Iya kan ini program unggulan. Kadang adanya akreditasinya berapa gitu. Kadang ada beberapa orang tuh yang ketika survei ke rumah, kebetulan di rumah pesantrennya salah. Kurikulumnya seperti apa? Evaluasi. Agak sedikit bingung karena emang kita tidak ada kurikulumnya. Bukan tidak ada kurikulum, berarti pasti pesantren itu ada. Kalau di sini pesantren pasti ada kurikulum. Nanti kurikulumnya apa, ngajinya seperti jelasin ngajinya seperti ini, seperti nanti pembiasaannya kayak gini gitu aja. Udah adven ditanya gitu main orang. Kalau sekarang ya emang modus emang bergeser. Ya. Orang tua tuh ninggal coba lihat kamarnya gitu kan. Coba lihat makannya gitu kan. Karena sudah zamannya sudah berbeda. Kalau zaman dulu ya ke pesantren kamar hirup rek. Ya sampai ngaliwat pokoknya gitu kan ya. Ngaliwat. Ya gitu ngaliwat gitu kan ngaliwat nyuci sendiri. Survive lah. Nah, eta kalau di saya kan saya suka gitu. Laki-laki kalau di saya kan santri laki-laki itu ya masih kastrologi gitu. Kastrologi. Kalau saya masih capruk lah, kecap di gurung. Kalau jadi harus nyari kayu bakar gitu kan untuk melihat. Kalau perempuan di rumah kayaknya ada kasihan. Oke, nah ini nih poin karena ada batas waktu yang dibatasi oleh program itu. Tapi nyambung kan, apakah itu yang mempengaruhi survival hari ini ya lulusan pesantren hari ini? Intinya pesantren itu pasti mempersiapkan para lulusannya gitu kan. Kadang ada yang ditanya Pesantren itu sih pasti sudah mempersiapkan dulu mereka yang lulusannya. Kadang ngapain di salam jadi naon gitu kan, tidak punya ijazah gitu kan, kemudian ada stigma negatif. Tapi sekarang menurut saya tidak usah membedakan antara salaf dan kholaf. Semuanya mempunyai perannya masing-masing gitu kan. Salaf ya tujuannya untuk mencetak para ulama gitu kan ya, para kiai, para benar-benar orang-orang yang kalau mungkin disebut kalau di dunia kampus tuh ya para ilmuannya. Mungkin kalau di pesantren kholaf yang dibekali kemampuan kewirausahaan, bahasa, bisnis, nah itu yang dibekali ke santri tersebut. Jadi setiap pesantren itu pasti mempersiapkan lulusannya gitu kan, baik itu pesantren salaf yang tanpa sekolah maupun kholaf yang sudah diintegrasikan dengan program-program unggulan bagi para santri. Kalau menurut saya kalau ditarik ya sedikit rada sok filosofis tadi gitu. Tadi kan knowing, acting, habitus itu kan kalau ngomongin itu ketika knowing itu anggaplah ruang-ruang epistemologi gitu, epistemik ya. Acting dan habitus itu bisa jadi gabungan dari ontologis dan aksiologis ya. Dulu tuh berbarengan di pesantren tuh, ketika mendapat epistemik langsung merasakan ontologisnya langsung, karasa manfaatnya naon gitu ya, baik ilmu, ini ternyata buat ini, buat dipraktekin ini buat praktekin buat pembagian waris dan lain sebagainya. Itu relatif langsung terikat gitu ya, si epistemik, ontologis dan aksiologi. Nah di pendidikan secara umum, kayak saya dulu dari pesantren pindah ke sekolah biasa, itu terpisah. Epistemik, ontologis, dan aksiologi penting di mana gitu. Karena ruang aktivitas nggak ada korelasi dengan pendidikan yang saya ucap di kelas gitu. Misalnya di kelas belajar fisika, di luar main basket kan misalnya, walaupun ada korelasi lebih jauh gitu ya. Jadi ketika pengetahuan masuk tuh nggak langsung jadi aktivitas gitu, nggak langsung jadi acting ataupun
habit gitu. Itu mungkin kelebihan yang Ya. tidak bisa di Orangnya gitu mah, jadi orangnya sepakat bahwa sebetulnya survei per hari ini gitu ya, ngomongin tentang tadi di awal sampai sekarang ngomongin setiap kiai itu bukan filosofi dalam ngadidik teh Betul. akhirnya menjadi karakter, jadi Yes. brandingnya Yes. kebentuk kan gitunya, terbentuk gitu kan. Terus ada regenerasi, nah supaya survei kalau setelah lulus sebenarnya dilihatnya hanya dari satu kacamata saja. Pesantren itu cuman bisa ini, ulah jadi kieu kan biasanya begitunya. Untuk berpolitik atau kiai mah gitu kan biasanya gitunya. Terus selama untuk berpolitik kiai politik jadi saha. Ini kejadian nyata waktu dulu saya pas di pesantren ada orang tua santri mengadu ke Pak Kiai karena si pengen anaknya itu beli sepatu basket, jersey basket itu kumaha Pak Kiai, anak saya tadi pesantren itu pengen ngeron basket gitu ya. Jadi Pak Kiai itu jawab kan mau jadi atlet basket tapi nyantri halus mau gitu nya, ataupun tadi jadi politisi tapi punya jiwa nyantri halus tentang Akhirnya pesantren menuntut jadi ngejual values-nya itu ada nilai moral yang ditawarkan di pesantren dituntut untuk sebenarnya kan adaptasi dengan kebutuhan zaman juga kan. ya. Dia punya kelebihan si Kiai itu bilang kebutuhan zamannya sekarang dia senang basket pasti anak itu dan basket memang diterima itu olahraga internasional gitu. Tapi punya jiwa kepesantrenan dan itu yang jadi daya tawar Iya, itu guys sebenarnya. Jadi menurut kalian kalau seperti itu. Jadi lulusan pesantren itu jangan di framing jadi ajangan semuanya. Bahkan jadi kiai semuanya gitu kan. Tapi kan ada minat bakat dari santri gitu kan. Mungkin ada yang jadi bisnis, kemudian jadi YouTuber. Nah, luas pisan ruang dakwah itu sekarang sangat luas. Jadi jangan hanya pokoknya lulus pesantren itu jadi ajengan gitu pokoknya boga majelis taklim atau tausiah di mana enggak lima boga MI. Nah gitu kan, tapi kan core values dari pendidikan pesantren itu yang akan terinternalisasi menjadi dalam sikap keseharian mereka. Ya, benar sekali. Jadi kalau lihat sekarang di Indonesia lah di figur-figur nasional betul yang punya basic pesantren itu kan tokoh nasional kayak kemarin MD itu kan santri Menteri Nusron Wahid banyak lah kalangan santri kalangan menteri ya betul Pak Juli Antoni itu satu pesantren gitu ya betul dimana banyak yang basicnya pesantrenan akhirnya cukup diakui lah alumni pesantren itu selesai bahkan di kaca nasional sekalipun betul karena tadi core values-nya yang dijual itu seperti itu sekarang saya bahwa jadi lulusan pesantren lain ukur jadi ajangan dulu tapi bagaimana core values selama dia nyantri itu terinteraksi dalam kesehariannya nanti setelah lulusnya kan kayak menjadi pedagang ya jadi YouTuber mungkin jadi pedagang tapi kita ceramah Jumat bisa tahu kok ada seperti itu tapi lihatnya jadi langkahnya kan begitu ya nah sih salah dirinya atau karena memang terekspos gitu atau memang terpede gitu jadi lulusan pesantren gitu atau ayat di sini kan itu sebenarnya kita harus pede gitu kan menjadi lulusan pondok pesantren dan harus kalau bahasa kerennya tuh mendeklarasikan diri ya gitu kan jadi highlight kadang dokter juga kan spesialis dokter gigi gitu kan begitu spesifik mungkin nanti kedepannya ada santri spesialis fikih spesialis tafsir gitu kan yang masyarakat tuh tahu dia tuh punya keilmuan gitu. dokter juga kan mentasbihkan diri melalui seperti itu gitu. Nanti masyarakat ketika bingung gitu kumaha Bu Haris nanya kasar ChatGPT yang nggak akan bisa nanya kan Bu Haris punya uang segini anak saya 2 laki-laki kemudian ada istri kemudian itu kan harus oleh yang benar-benar paham gitu kan. Itu yang menyebabkan mungkin ini itu yang menyebabkan ketika dulu saya ngedengar kamu mau pesantren Quran mah ke Garut Kalimangan gitu kan ya biasanya hadis atau tasawuf gitu ke mana Suryalaya gitu ya ada Suryalaya Tasik terus
modernnya gontor udah itu menjadi spesialis akhirnya. Iya. Karakternya bukan. Iya, karena tadi seperti itu, jadi ada kekhasan sendiri di pesantren. Ada yang fokus di Quran, ada yang fokusnya di kalau bahasa pesantren itu ada yang fokusnya di alat, istilah itu alat gitu kan. Sama spesial parabot mas. Tapi teman dari mau parabot. Kalau pesantren saya spesialisnya di alat. Ya betul. Alat pusing. Oke, kan itu ya pentingnya karakter dari satu pesantren. Nah terakhir kan, untuk membangun karakter itu sebenarnya pesantren itu harus melakukan apa sebetulnya? Intinya pesantren sekarang harus adaptif, tadi katakan harus adaptif, harus terbuka pada perubahan, gitu kan. Karena mungkin karena sekarang lu juga mungkin pernah mendengar ini ada kutipan yang sangat masyhur itu kan ya. Bukan ini al-muhafadzatu ala qadimi sholih wal akhdu jadi aslah. Menjaga menjaga tradisi lama yang baik dan menunggu tradisi baru yang lebih baik. Selama tradisi itu walaupun lama tapi masih baik ya pertahankan. Tapi jika ada yang baru nih baik ya ambil. Itu tadi. Menurut ada lima. Oke teman-teman sobat damai jadi bingung ya. Jadi bingung. Tapi pada dasarnya memang pentingnya branding. Ya. Pentingnya branding, pentingnya pembelajaran, para figur, gitu kan. Dan juga yang paling penting justru bagaimana kita bangga yang mendeklarasikan tadi yang bahasa Pak Jerry bahwa lulusan pesantren masih bisa bersaing. Yes. Hari ini juga bisa bersaing dengan mengedepankan tadi metodenya kayak kata Bang Jerry adaptif, sebagainya mengikuti perkembangan zaman. Bahkan strateginya disebutin metode pembelajarannya itu adalah knowing, acting dan habitus. Teman-teman, keren aja keren panjang gitu padahal sedikat gitu. Oke, terima kasih sobat damai dimanapun teman-teman berada, dan juga terima kasih Bang Daus, Pak Jai ini juga atur nuhun terus menyempatkan waktunya untuk sharing dengan kami. Mudah-mudahan kita dapat bersinergi kembali, bertemu kembali di acara podcast selanjutnya. Mungkin ada episode kedua nanti pesantren dan modernitas gitu aja. Terus dia tanya Pesantren dan modernitas. kerennya sih karena kita mau Ini pesantren yang termakan modernitas atau modernitas termakan pesantren? tunggu ya, nanti kita akan coba. Tapi nanti syutingnya di pesantren Pak Jenny. Gas. Siap. Syutingnya di pesantren Pak Jenny. Dulu Pak Eta lagu di pesantren Pak Jenny langsung lewat. Boleh. Si karena Eta soalnya balong. Oke teman-teman. Di mana-mana pokoknya malah yang di kampung yang di kota, terima kasih telah menyaksikan YouTube kami. Semoga berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.